Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan. Nah, ini ada bagian tentang bilangan ya. Bilangan itu terdiri dari bilangan rasional dan bilangan berpangkat. Nah, sedangkan bilangan rasional itu dibagi lagi menjadi bilangan bulat dan bilangan pecahan yang akan kita pelajari di bab 1 pembelajaran kelas 7 matematika. Nah, bilangan bulat dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu bilangan negatif dan bilangan cacah. Bilangan cacah itu apa yang dimulai dari 0 ya. 0, kemudian 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, 0, 1, 2, 3. Nah, bilangan asli, apa bilangan asli? Bilangan asli itu dimulai dari 1 atau kita sebut dengan bilangan positif. Ini adalah gambar dari bilangan bulat ya. Terdiri dari bilangan negatif, bulat negatif ya, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6 dan seterusnya. Kemudian ada 0 di sini ya. Dari 0 ke sana itu disebutnya bilangan cacah, dan dari 1 ke sana ya ke kanan disebut dengan bilangan bulat positif ya. Apa aja angkanya? 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Semakin ke kanan semakin besar gitu ya, semakin ke kiri semakin kecil. Nah, istilah lain dari bilangan bulat positif itu adalah bilangan asli. Sedangkan gabungan dari bilangan positif dan 0 disebut bilangan cacah. Nah, kalau misalnya digabungkan bilangan negatif, 0 dan positif itu disebutnya bilangan bulat. Nah, jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, 0 dan positif. Semakin ke kiri maka semakin negatif, semakin ke kanan maka semakin positif atau semakin besar gitu ya. Kalau semakin ke kiri berarti semakin kecil gitu ya. Nah, berarti ini tentang garis bilangan bulat ya, garis bilangan bulat. Nah, kemudian ada bilangan pecahan dan ada bilangan desimal. Apa itu bilangan pecahan? Bilangan pecahan itu menyatakan bagian dari keseluruhan. Apa maksudnya? Ya, dinyatakan dengan A per B. A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Contohnya 2 per 3. Nah, 2 itu ini di sini sebagai pembilang, 3-nya sebagai penyebut, atau kita bisa sebut dia adalah 2 dari 3 bagian gitu ya. Kemudian ada contoh bilangan desimal, di sini ada 0,77, 1,5, 0,001 dan lain-lain gitu ya. Bilangan desimal itu sebenarnya adalah hasil bagi dari bilangan pecahan. Jadi 2 dibagi 3 itu menghasilkan kita bisa membagi 2 dibagi 3, berarti 2 dibagi 3 adalah 0,666 dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada juga yang diistilahkan bilangan prima. Apa sih bilangan prima itu? Ada yang tahu bilangan prima itu apa? Ya, bilangan prima itu biasanya dimulai dari 2 ya, 3, 5, 7 ya. 9 bukan 9 ya, 11. Nah, kenapa 9 tidak? Nah, coba sekarang kita lihat. 2 itu bisa dibagi oleh 2 atau bisa dibagi oleh 1. 3 bisa dibagi oleh 3 dan bisa dibagi oleh 1. Bisa nggak dibagi dengan bilangan yang lain? Tidak ya. 5 juga hanya bisa dibagi 5 dan 1. 7 juga hanya bisa dibagi oleh 7 dan dibagi oleh 1. 11 hanya bisa dibagi oleh 11 dan dibagi oleh 1. Nah, kalau 9 bisa dibagi oleh 9, bisa dibagi oleh 1, bisa juga dibagi oleh 3. Nah, maka 9 ini bukan bilangan prima. Jadi prima itu apa? Prima itu bisa dibagi oleh 1 atau dirinya sendiri ya, oleh dirinya sendiri. Nah, itu adalah sekilas tentang bilangan prima. Nah, sekarang coba kita bandingkan ya. Kita bandingkan bilangan bulat. Karena tadi Ibu bilang kalau semakin kiri itu semakin kecil, kalau semakin kanan semakin besar. Maka kita bandingkan. Berarti 0 dengan 1. Mana yang lebih kecil?
Ya, ini lebih kecil. Nah, kalau kita bandingkan min 1 dengan min 2, maka min 2 yang lebih kecil gitu ya. Nah, sobat sekarang ini. Ada lambang seperti ini. Ini ya, tanda seperti huruf K gitu ya. Nah, tapi kalau kita hilangkan ininya, maka jadi begini gitu. Ini adalah lebih kecil. Kecil adalah ini gitu ya. Kalau besar, huruf B kan seperti ini ya, besar gitu ya. Besar adalah begini gitu lambangnya. Kalau sama dengan ya, kalau sama berarti tanda sama dengan gitu ya. Sekarang kita bandingkan nih, nomor 1 kita bandingkan min 5 dengan min 4. Apa tanda yang ada di sini gitu ya? Tanda yang ada di sini apa? Oke, tanda yang ada di sini apa? Kita lihat min 5 dengan min 4. Posisinya berada di mana, yang sebelah kiri, mana yang sebelah kanan. Berarti kalau sebelah kiri dia lebih kecil gitu ya. Oh, berarti min 5 ini lebih kecil dari 4 gitu ya, min 4 gitu. Nah, sekarang kalau contohnya begini, 1 dengan min 1, mana yang lebih ini tandanya apa? 1 lebih besar atau lebih kecil dari min 1? Tentu 1 itu lebih besar karena 1 berada di sebelah kanan dari min 1. Berarti kita ambil tanda lebih besar gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya di sini soalnya 0 titik-titik dari min 3. Nah, lihat 0 itu ada di mana di garis bilangan. 0 itu ada di sebelah kanan atau kiri dari min 3. Kalau ada di kanan berarti dia lebih besar. Ya, jawabannya berarti 0 lebih besar dari min 3. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kalau disuruh mengurutkan nih. Ini membandingkan ya. Membandingkan. Sekarang kalau mengurutkan. Misalnya ibu punya bilangan min 10, 9, 5, 0, min 1, min 3. Nah, urutkan dari yang terkecil. Berarti kalau dari yang terkecil, lihat mana yang lebih negatif. Yang negatifnya lebih besar yang mana? Berarti ini dulu ya. Ini dulu berarti min 10. Kemudian lanjut mana lagi yang lebih besar negatifnya? Ini negatif 3. Lanjut ke mana? Negatif 1, betul. Terus mana lagi? 0, baru 5 dan 9. Nah, gitu ya. Cara mengurutkan seperti itu ya. Nah, kalau misalkan bilangannya semuanya positif, misalnya urutkan 3, 0, 5, 1, 2 ya. Ini mah gampang ya, langsung aja. Berarti yang terkecil 0, 1, 2, 3, 5. Nah, kalau misalnya yang diurutkannya itu ada negatifnya, pilih negatif yang paling besar dulu, baru yang kecil selanjutnya, lalu urutkan yang positifnya gitu ya. Nah, sekian dulu untuk kali ini tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Semoga bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.